Perkenalkan, nama saya Nadila Cynthia Salsabila dengan NPM 2024 210088. Ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mengenai pembuatan dashboard visualisasi data interaktif menggunakan dataset restoran sales. Dataset yang digunakan adalah data transaksi dengan jumlah data 500 records. Data ini berisi informasi seperti kategori makanan, nama produk, lokasi transaksi, jumlah penjualan, dan total pendapatan. Tujuan dari dashboard ini adalah untuk membantu melakukan analisis penjualan restoran sehingga informasi dari data yang banyak dapat lebih mudah dipahami melalui visualisasi. Baiklah, yang pertama, import dan membaca dataset. Pada tahap awal, saya melakukan proses memasukkan dataset ke dalam Google Colab. Kode pertama ialah from Google Colab import files, upload. Kode ini digunakan untuk mengupload file dataset dari perangkat ke Google Colab. Setelah file berhasil, file di-upload. File tersebut akan tersimpan sementara di dalam sistem Google Colab. Kemudian, kode upload file name print upload file name digunakan untuk mengambil nama file yang sudah berhasil diupload dan menampilkan nama file tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset yang digunakan sudah masuk dengan benar. Selanjutnya dilakukan import library yang digunakan untuk proses analisis dan visualisasi. Import Panda SPD digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Pandas membantu dalam membaca dataset, melakukan perhitungan, pengelompokan data, serta proses pembersihan data. Kemudian import ini digunakan untuk membuat visualisasi berupa grafik seperti diagram batang, grafik garis, maupun grafik lainnya. Selanjutnya, import seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dan kode SNS digunakan untuk mengatur tampilan grafik menggunakan tema white grid agar grafik memiliki latar dengan garis bantu sehingga lebih mudah dibaca. Setelah library dipersiapkan, dataset dibaca menggunakan kode DF. Kode tersebut digunakan untuk membaca file dengan format CSV menggunakan fungsi read CSV dari Pandas. Data yang sudah dibaca kemudian disimpan ke dalam variabel DF. Variabel DF berfungsi sebagai data frame yang berisi seluruh data penjualan UMKM yang akan dianalisis dan divisualisasikan. Selanjutnya, kode DF ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Tujuannya adalah untuk melihat struktur awal data seperti nama, kolom, isi data, dan format data yang tersedia. Akan proses membaca dataset yang sudah dibersihkan, data bersih restoran CSV menggunakan library Pandas pada Python. Perintah pdread.csv digunakan untuk memasukkan data dari file CSV ke dalam bentuk data frame sehingga data dapat dianalisis lebih lanjut. Setelah data berhasil dibaca, digunakan fungsi dfhead untuk menampilkan 5 baris data pertama. Sebagai contoh isi dataset dari tampilan tersebut, dapat diketahui bahwa dataset berisi informasi transaksi restoran. Dataset ini memiliki beberapa atribut, yaitu transaction ID. Ini berfungsi kode unik untuk setiap transaksi. Di sini ada date, tanggal terjadinya transaksi, dan di sini ada time, waktu transaksi dilakukan. Restoran, nama restoran tempat transaksi berlangsung. City, lokasi kota restoran. Menu kategori menu yang dibeli seperti food atau drink. Di sini ada menu item, nama makanan atau minuman yang dipesan. Quantity, jumlah item yang dibeli. Unit price, harga satuan dari menu. Total sales, total pendapatan dari transaksi tersebut. Dan di sini ada payment method. Metode pembayaran yang digunakan seperti cash, QRIS, atau debit card. Berdasarkan 5 data awal yang ditampilkan, terlihat contoh transaksi seperti mie ayam. Di Family Kitchen Surabaya dengan total penjualan 12.000 serta transaksi lainnya seperti nasi goreng. Di Tastehos Palembang dengan 4 porsi dan total penjualannya 60.000 cash. Data yang telah bersih ini kemudian dapat digunakan untuk proses analisis lebih lanjut seperti mengetahui menu yang paling banyak terjual, total penjualan berdasarkan kategori, metode pembayaran yang sering digunakan maupun performa masing-masing restoran. Kode pip install berfungsi untuk menginstal library yang dibutuhkan agar dashboard Streamlit bisa dijalankan dan diakses melalui internet menggunakan ngrok. Pada tahap awal dilakukan instalasi. Beberapa library yang diperlukan yaitu Streamlit dan Pingrock.
Streamlit digunakan sebagai framework untuk membuat tampilan dashboard berbasis web menggunakan Python, sedangkan Pingrock digunakan untuk membuat koneksi dari server lokal Google Colab agar dashboard dapat diakses melalui link website. Streamlit digunakan untuk membuat aplikasi dashboard interaktif menggunakan grafik, tabel, filter, dan indikator KPI, mempermudah mengubah kode Python menjadi website dashboard. Pingrock digunakan untuk menghubungkan server Streamlit yang berjalan di Colab ke internet, menghasilkan link publik yang dapat dibuka melalui browser. Quiet berfungsi agar proses instalasi berjalan tanpa menampilkan banyak informasi di layar. Baiklah, di sini ada DF read ini, data bersih restoran CSV. Digunakan untuk membaca dataset restoran yang akan dianalisis. Kedua, dfhead digunakan untuk melihat isi data dan mengecek apakah terdapat data kosong. Date mengubah format tanggal agar dapat digunakan untuk analisis tren penjualan. Kolom numerik digunakan untuk melihat hubungan antar variabel numerik pada dataset. Title untuk mengatur tampilan dashboard agar lebih luas dan mudah dibaca. Ini digunakan untuk membuat filter interaktif berdasarkan kota. Omset untuk menghitung total pendapatan, jumlah produk terjual, dan rata-rata harga. Line digunakan untuk membuat grafik garis untuk melihat perubahan penjualan dari waktu ke waktu. Ini ada dashboard penjualan restoran. Di sini ada total omset penjualan, total kuantitas terjual, dan rata-rata harga menu. Yang pertama ada grafik tren pendapatan bulanan. Tujuan visualisasi mengidentifikasi pola pergerakan total omset penjualan restoran dari waktu ke waktu berdasarkan urutan kronologis bulan. Penjelasan sumbu dan komponen. Sumbu X horizontal menampilkan variabel periode waktu berupa bulan atau tahun, misalnya dari Januari hingga September. Sumbu Y vertikal menampilkan nilai total sales dalam akumulasi mata uang rupiah. Garis fluktuasi menunjukkan grafik naik turunnya performa pendapatan restoran. Titik puncak tertinggi mengindikasikan adanya musim ramai pembeli atau peak season, sedangkan titik terendah menunjukkan adanya penurunan tren pasar, low season. Fitur slider di bagian bawah merupakan alat kontrol interaktif penjelajah waktu. Dosen dapat menggeser ujung kiri dan kanan slider tersebut untuk mempersempit analisis. Contohnya seperti ini ya. Ke klaster bulan tertentu tanpa mengubah database asli. Yang kedua ada struktur analisis menu fitur drill down. Di sini ada food, drink, dan dessert. Di sini sumbu X horizontal menampilkan nama-nama item menu yang bervariasi sesuai kategori yang dipilih, seperti mie ayam, nasi goreng, bakso, sate ayam, ayam geprek, dan milkshake. Sumbu Y vertikal mempresentasikan nilai total sales rupiah yang disumbangkan oleh item menu tersebut. Skala gradasi warna batang grafik yang memiliki warna biru tua menandakan produk tersebut merupakan best seller atau penyumbang omset terbesar star product. Sebaliknya, batang dengan warna biru muda atau pudar menunjukkan bahwa menu tersebut kurang diminati atau slow moving product. Yang ketiga ada distribusi penjualan berdasarkan kota dan cabang. Tujuan visualisasi menganalisis sebaran pasar secara spasial untuk melihat efisiensi operasional cabang restoran di berbagai wilayah perkotaan. Sumbu X horizontal menampilkan nama kota lokasi operasional restoran yang tertera di dataset, seperti Surabaya, Jogja, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Medan. Sumbu Y mempresentasikan performa akumulasi finansial total pendapatan uang yang berhasil dikumpulkan di kota tersebut. Volume ukuran gelembung, ukuran lingkaran atau gelembung pada grafik ditentukan oleh jumlah kuantitas produk yang terjual. Kuantiti semakin lebar diameter suatu lingkaran, semakin banyak porsi atau unit menu yang berhasil diproduksi dan dijual ke konsumen di kota tersebut. Ini gradasi warna gelembung berfungsi memberikan penekanan tingkat kepadatan nilai omset. Kota yang memiliki lingkaran besar dengan warna biru pekat menunjukkan bahwa cabang tersebut sangat sukses dari segi volume unit maupun nilai omset penjualan. Keempat ada sampel data aktif. Tujuan komponen memberikan validitas akurasi data dan menyediakan akses transparansi terhadap baris data asli atau raw data bagi pengguna. Slider jumlah baris
Tabel geser yang berfungsi membatasi muatan ke fauna browser. Pengguna dapat menentukan apakah ingin memunculkan sedikit baris data, misal 10 baris, atau langsung memantau dalam skala besar hingga 500 baris. Tabel data interaktif menampilkan matriks. Tabel dari dataset utama Anda lengkap dengan seluruh atribut kolomnya, mulai dari transaction ID, date, time, restoran, city, menu kategori, menu item, quantity, unit price, total sales, payment method. Tabel ini bersifat dinamis dan akan otomatis menyaring barisnya apabila filter kota di bagian sidebar kiri diubah oleh pengguna.